di kaki, itu zalim namanya, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Demikian juga kalau sepatu kita gantung di telinga, nah itu pun zalim namanya, secara bahasa seperti itu. Jadi menempatkan sesuatu. Allah adalah zat yang wajib wujud, yang mesti kita sembah, tapi kita tidak tempatkan pada haknya, maka itu artinya kita zalim. Nah itu ayat 54 dari surat Al-Anfal. Insya Allah ayat malam ini kita lanjutkan ke ayat 55 dan seterusnya. Temanya agak sedikit bergeser. Ini kembali berkaitan dengan bagaimana Quran mengatur situasi perang dan damai. Dan sebetulnya surat Al-Anfal ini lebih banyak cerita tentang kasus persoalan perang Badar. Tapi Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang katakanlah bahasa langsungnya menjadi lawan dari orang-orang Islam, baik dalam suasana perang maupun dalam suasana damai. Nah, pertama diawali dengan kecaman Al-Quran. Mungkin yang paling pas itu saya harus sampaikan asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik Madinah, khususnya Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu orang-orang Madinah, tapi penganut keyakinan Yahudi. Bani Quraisyah. Nah, tokoh terbesarnya, tokoh utamanya itu adalah tokoh Yahudi Madinah itu, dan sekaligus tokoh munafik itu namanya Ka'ab al-Ashraf. Jadi kalau kita bandingkan di Mekah itu ada tokoh musyrik itu kira-kira setara Abu Jahal. Nah kalau di Madinah yang setara Abu Jahal itu namanya Ka'ab bin Ashraf. Nah, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf? Kita sedikit buka sejarah. Begitu Rasul pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah, Nabi mulai membenahi tatanan umat Islam di sana. Tetapi Nabi juga menyadari bahwa yang tinggal di Madinah itu bukan orang Islam saja. Nabi menerima kenyataan itu, dan kemudian Nabi melakukan perjanjian. Nah, ini yang kalau kita baca sejarah namanya ya Piagam Madinah, Wasit Madinah, Piagam Perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah itu perjanjian yang dibuat oleh Nabi antara Nabi umat Islam ditambah dengan suku-suku yang ada di Madinah, yaitu termasuk kelompok Yahudi dan Nasrani. Nah ini kata para pengkaji hukum, ini adalah sebuah undang-undang yang sangat maju untuk ukuran zamannya. Bagaimana Nabi membangun kebersamaan walaupun terjadi perbedaan keyakinan. Nabi bisa menerima perbedaan keyakinan orang Yahudi. Nah, isi perjanjian itu diantaranya adalah bahwa semua yang tinggal di Madinah, termasuk orang Yahudi dan Nasrani, mestinya nanti kalau ada serangan kepada kota Madinah, itu seharusnya itu harus kita jaga bersama. Harus kita lakukan antisipasi bersama. Nah, tidak boleh ada yang melakukan pengkhianatan. Nah, itu diantara kira-kira inti kesepakatannya, ditandatangani oleh pimpinan suku masing-masing. Apa yang kemudian terjadi terhadap perjanjian ini? Ternyata dalam perang Badar itu, juga termasuk dalam perang Uhud, dan nanti dalam perang Khandaq. Perang Uhud itu umat Islam itu kan kalau kita mau sebutlah mengalami kekalahan. Tapi ternyata di antara faktor yang menyebabkan kekalahan itu karena tidak sedikit perang ulah orang-orang munafik Madinah. Awalnya mereka berangkat dari kota Madinah keluar untuk menyongsong pasukan musyrik Mekah. Tapi ternyata separuh jalan
Di antara pasukan itu ada yang balik ke Madinah. Balik karena mendengar hasutan Ka'ab al-Ashraf. Jadi itu melakukan pengkhianatan. Dan ketika perang Khandaq nanti tahun ke-5 Hijrah, perang Khandaq itu perang Parit namanya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang masih sempat ke Madinah, terus saya kemarin lihat parit yang dulu pernah dibangun Nabi, walaupun hari ini nggak terawat lagi, itu masih ada sisa-sisa bekas parit yang dulu pernah dibangun oleh Nabi. Nabi ikut gali parit itu sebagai benteng pertahanan. Gak berapa jauh dari kota Madinah itu, masih dalam, hari ini sudah masuk dalam wilayah kota Madinah. Itu parit dibangun oleh Nabi. Nah, ketika perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah itu umat Islam hampir kebobolan pertahanan itu. Kenapa? Lagi-lagi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh tokoh munafik orang Yahudi. Dalam perang Badar ini pun orang Yahudi sebetulnya itu juga ikut bermain, karena ada tokoh Yahudi yang datang menemui tokoh musyrik di Mekah, memberikan spirit, memberikan bantuan moral, memberikan dukungan bahwa kalau orang musyrik Mekah datang menyerbu umat Islam ke Madinah, mereka setuju. Nah, jadi orang-orang munafik sejak awal kedatangan Islam sudah berkali-kali melakukan pengkhianatan. Nah, sekian kali pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, khususnya tokoh munafik yang namanya Ka'ab al-Ashraf, kemudian dikritik Al-Quran dalam ayat ini yang akan kita baca. Jadi kalau kita sedikit agak memahami bahasanya, ini kira-kira Quran marah betul pada yang namanya Ka'ab al-Ashraf itu, atau orang-orang Bani Quraisyah itu, karena dia melakukan pengkhianatan. Jadi konteks ayat ini kita taruh seperti itu. Nah, walaupun ayat ini temanya berkaitan dengan Bani Quraisyah, tapi secara umum beginilah Islam ketika berhadapan dengan orang yang non-muslim terjadi ketidaksepakatan atau terjadi peperangan, mestinya perang itu pun mesti ada etika. Pengkhianatan itu sebetulnya dipantangkan dalam Islam, pengkhianatan itu. Nah, gara-gara tokoh-tokoh munafik itu melakukan pengkhianatan, ini kecaman Quran pada mereka. Jadi ini kritik atau kecaman itu apa ya? Mungkin marahnya Quran ya, marahnya Quran kepada orang-orang munafik Madinah. Kita bisa kembali ke ayatnya, ayat 54 dari surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya ad-dawab itu secara bahasa kan hewan yang melata di muka bumi. Jadi kalau memang itu makna ad-dawab, nah kita ini termasuklah dalam pengertian itu. Cuman hari ini dalam perkembangan bahasa Arab, ad-dabah itu ya lebih dimaksudkan hewan yang mungkin kayak ukuran hewan ternak yang kaki 4 gitu, kayak kambing, domba, lembu, unta, itu hari ini. Tapi dulu bahasa Arab lama, ad-dawab itu apapun yang melata di muka bumi ini hewan, termasuk manusia sebetulnya, masuk dalam kategori ad-dawab, hewan yang melata. Cuman dalam ayat ini yang dikecam itu adalah tokoh-tokoh munafik Madinah itu, sehingga Quran menyerupakan tokoh munafik di Madinah yang pengkhianat itu sama seperti hewan ternak. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Jadi kasar itu sudah marahnya Quran itu. Jadi kata Quran, sesungguhnya syarrad dawa, hewan ternak yang paling jelek dalam pandangan Allah. Itu bahasa itu kasar itu. Kalau kita ngerti bahasa Arab itu kasar itu. Itu ada marah-marah betul itu. Sesungguhnya
hewan ternak yang paling jelek. Bahasanya hewan ternak, tapi yang dimaksud tuh manusia yang paling jelek dalam penilaian Allah. Kenapa manusia itu dipandang lebih jelek daripada hewan? Karena kalau hewan kelakuannya jelek, memang dia tidak dilengkapi dengan akal. Dia hanya dilengkapi dengan insting. Tapi manusia yang Allah anugerahi akal, tapi kelakuannya, tindakannya lebih buruk daripada hewan, nah, itu sudah lebih buruk lagi. Itu makanya Quran menyebut inna syarrad dawab. Sesungguhnya orang yang paling buruk dalam pandangan Allah nilainya itu adalah alladzina kafar, yaitu orang-orang yang kafir. Itu maksudnya adalah orang-orang Bani Quraisyah itu yang tak beriman kepada ajakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka dipandang sangat jelek dalam pandangan Allah, orang-orang kafir itu? Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, lalu kemudian apa bentuk nyata kejelekan mereka dalam kaitannya dengan hubungan antara umat Islam dan orang-orang Yahudi Madinah? Ayat berikutnya menggambarkan alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin. Kenapa orang-orang ini anggap paling jelek kata Quran? Karena mereka itu adalah orang-orang alladzina ahadta minhum, orang-orang yang kamu telah mengikat perjanjian dengan mereka. Jadi mengkhianati perjanjian itu sangat tidak disukai oleh Quran, walaupun kita beda keyakinan. Jadi ayat ini walaupun konteksnya adalah dulu kasus Nabi mengikat perjanjian dengan orang musyrik munafik Madinah dan dikhianati, tapi secara tersirat ayat ini mengajarkan walaupun kita melakukan perjanjian dengan orang yang beda keyakinan, tapi Islam tetap mengajarkan tidak boleh melakukan pengkhianatan atas perjanjian itu walaupun beda keyakinan. Itu yang diajarkan Quran. Makanya Quran mengecam keras orang-orang Madinah ini. Nah, apa diantaranya bentuk nyata keburukan mereka? Alladzina ahadta minhum, yaitu orang-orang yang engkau Muhammad telah mengikat perjanjian dengan mereka. Kemudian setelah perjanjian itu diikat, tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin. Kemudian mereka mengingkari perjanjian itu beberapa kali, bukan sekali, beberapa kali. Fi kulli marratin. Setiap kali perjanjian itu dibuat, setiap kali itu juga mereka ingkari. Jadi begitu mereka melakukan pengkhianatan dalam perang Uhud itu, juga dalam perang Badar itu, Nabi kan datang menemui tokoh munafik Madinah. Nabi tanya, kenapa kamu melakukan itu? Nah, inilah jawaban orang munafik. Dengan sangat enteng dia menjawab, nasi itu saya lupa, enteng sih dia jawab. Saya lupa bahwa mereka terikat perjanjian dengan Nabi untuk tidak melakukan pembelaan terhadap orang musyrik Mekah kalau dia menyerang Madinah. Begitu Nabi datangi, kenapa kamu melakukan pengkhianatan itu? Kenapa kamu memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik Mekah? Mereka kasih bantuan senjata. Apa jawabannya? Kan nasi, kami lupa. Segitu entengnya dia menjawab. Padahal perjanjian itu tertulis. Sebegitu. Itu sikap orang-orang munafik. Nah, sedikit di kitab ini saya kutipkan kalimat ini sedikit, agak teks saya bacakan begini. Wa fi qauli Mujahid wa ghairi naqadu al-ahda fa'alu musyriki Makkah bisilah. Menurut riwayat dari Mujahid dan ulama-ulama tafsir yang lain dari generasi tabi'in,
itu orang-orang Bani Quraisyah dan Bani Nadir itu mereka mengingkari perjanjian yang telah dibuat dengan Nabi. Fa'anu musyriki Mekah. Lalu kemudian mereka memberikan pertolongan dalam perang Badar itu. Memberikan pertolongan, membantu orang-orang musyrik Mekah. Apa bentuk bantuannya? Bisilah. Mereka kirim senjata. Jadi kayaknya tradisi seperti ini udah tradisi lama juga. Jadi kalau hari ini kita hari ini kan dunia ini tidak baik-baik betul. Dunia ini tidak baik-baik betul. Ada negara yang sedang berperang. Ya kalau kita agak menjadi pencermat kondisi politik dunia, setiap ada negara yang berperang, pasti ada negara yang lain di belakangnya yang ikut kayak gitu kan, nyumbang senjata. Begitulah cara. Itu cara lama. Jadi kalau ada negara yang perang, satu negara perang dengan tetangganya atau dengan yang lain, itu pasti ada yang di luar ikut ke dalam, masuk, menjanjikan apa gitu. Pokoknya kamu perangi aja, ini senjata kami kasih, uang kami kasih. Tapi itu pada akhirnya tidak gratis loh. Tidak gratis. Akan ada konsesinya itu yang diminta. Tapi itu cara lama. Nah ternyata di zaman-zaman Nabi, orang munafik Madinah itu karena salah satu caranya untuk menghancurkan dakwah Nabi, lawan umat Islam di Mekah, itu yang dia datangi, dia bujuk-bujuk, dia kasih senjata supaya menyerang Madinah. Padahal mereka itu tinggal di Madinah juga, orang munafik itu tinggal di Madinah juga. Nah, dia merobohkan rumahnya sendiri. Itulah pengkhianatan. Makanya kata Quran, perilaku yang model ini udah manusia paling buruk. Jadi itu tadi fa'anu musyriki Makkah bisilah. Summa tazaru. Kemudian mereka mengatakan minta dispensasi, minta tanggung pada Nabi. Faqalu nasina. Nah, begitu Nabi tanya, kenapa kalian melakukan itu? Mereka jawab, kami lupa dengan janji. Kan enteng sekali cara menjawab. Nasina, kami lupa. Mungkin sekali tidak ada masalah bagi Nabi, tapi kemudian kami mengikat perjanjian lagi. Riwayat ini menyebutkan fa'ahadahum alaihi salam saniyatan. Lalu kemudian Nabi mengikat perjanjian lagi dengan orang munafik Madinah itu, dengan orang-orang Yahudi Madinah itu untuk kali kedua. Jadi buat perjanjian baru, kesepakatan baru. Apa yang kemudian terjadi? Fanaqadu yaumal khandaq. Lagi-lagi orang munafik itu mengkhianati umat Islam dalam perang Khandaq, dalam perang Parit. Jadi hampir saja umat Islam itu kalah. Karena apa? Karena orang munafik Madinah itu berkhianat, ditunjukkan di mana titik lemah pertahanan umat Islam itu. Jadi dalam kondisi kritis itulah kemudian kalau kita baca sejarah, Allah memberikan pertolongannya dengan mengirimkan badai. Biasanya kalau di padang pasir di Arab itu badai pasir itu biasa. Tapi kalau udah kencang betul, itu gawat juga itu. Jadi akhirnya badai malam itu memporak-porandakan semua, katakanlah kemah-kemah orang-orang musyrik Mekah itu, sehingga malam itu juga mereka bongkar kemah pulang, gagal untuk menaklukkan kota Madinah. Tapi yang jelas orang-orang munafik Madinah melakukan pengkhianatan dengan menunjukkan di mana titik lemah pertahanan umat Islam. Maka setelah perang Khandaq inilah kemudian kalau kita baca sejarah, Nabi tidak lagi mentolerir orang-orang munafik di Madinah itu. Kemudian mereka diusir, disuruh keluar dari kota Madinah. Setelah mereka keluar, ternyata mereka membuat pertahanan lagi di daerah yang dekat Taif, di Khaybar. Nah, makanya kalau kita baca sejarah nanti akan ada perang Khaybar. Khaybar itu sulit juga itu bagi Nabi untuk menaklukkan Khaybar itu. Nah, itu semuanya ulah orang Madinah. Tapi pelajaran yang dikatakan Quran adalah bahwa kita seharusnya
Walaupun terjadi kesepakatan itu antar beda keyakinan, tapi kita wajib memegang teguh kesepakatan itu. Tidak boleh melakukan pengkhianatan. Nah, ini etika yang diajarkan Quran. Kembali ke ayat. Jadi, alladzina anta minhum, yaitu orang-orang yang engkau telah melakukan perjanjian dengan mereka ya Muhammad, summa yanquduna ahdah, kemudian mereka itu mengingkari, membatalkan perjanjian itu fi kulli maratin, setiap kali perjanjian itu dibuat. Wa hum la yattaqun, ini yang membatalkan perjanjian sepihak ini, itu adalah orang-orang yang tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yattaqun. Nah, itu penegasan Quran. Nah, lalu kemudian apa tuntunan Quran kepada Nabi berikutnya terhadap orang-orang munafik dan siapapun yang memusuhi Islam? Fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Wahai Muhammad, jika nanti engkau terjadi perang dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau siapapun lah yang menjadi lawan orang Islam, fa imma tasqafannahum fil harbi, jika engkau dapat menawan mereka dalam perang, apa kata perintah Quran? Fasyarid bihim man khalfahum, cerai-beraikan kekuatan mereka. Bukan hanya yang menjadi lawan di hadapan, tetapi juga man khalfahum, siapapun yang menjadi pendukung lawan itu. Ini Quran mengajari teknik seperti itu. Nah, kita hari ini kalau ayat ini kita bawa ke kondisi kita umat Islam hari ini, nah kita yang dipreteli, kita umat Islam yang dilemahkan. Padahal kata Quran kepada Nabi, ya Muhammad, nanti kalau terjadi lagi perang kamu dengan orang-orang munafik atau orang-orang musyrik, itu kalau dapat tertawan mereka, itu habisi mereka itu. Dan kemudian juga kau perhatikan, pasti ada pendukung-pendukungnya di belakang. Nah, yang menjadi pendukung itu juga itu harus diselesaikan semua. Gitu. Ini ayat ini agak apa ya? Ini kalau dibaca luas nih ya, agak bisa-bisa ini kayaknya Quran mengajari kita menjadi penyerang. Ya. Tapi ini dalam bentuk pembelaan itu menyelamatkan umat Islam. Dan itu dituntut oleh Quran dan Nabi melaksanakan itu. Nah, makanya setelah selesai perang tadi, selesai perang dengan orang-orang musyrik Mekah, siapa yang menjadi pendukung orang-orang musyrik Mekah, orang-orang munafik itu diusir, disuruh keluar dari Madinah, disterilkan kota Madinah itu dari unsur-unsur Yahudi, keluar orang Yahudi. Nah, ini kelengkapannya bisa kita baca kalau yang kita mungkin ada guru kita yang ngajar tentang sejarah Islam, itu akan kita bisa buka ya. Bagaimana Nabi kemudian menindak keras orang-orang Bani Quraisyah itu supaya keluar dari kota Madinah, disterilkan kota Madinah. Nah, kalau Mekah itu steril dari orang-orang Muslim kan nanti pada tahun ke-8 Hijrah ketika terjadi pembebasan kota Mekah. Itu setelah itu ada ayat yang mengatur orang-orang non-Muslim itu tidak dibenarkan untuk masuk ke kota Mekah. Itu steril kota Mekah itu dari unsur non-Muslim. Makanya sampai hari ini pun ada batas di mana non-Muslim nggak bisa masuk lagi ke kawasan Mekah itu. Nah, itu memang hukum Quran seperti itu. Ya, kita bukan, tapi wajar lah kan, setiap agama kan punya wilayah sucinya sendiri, itu wajar saja. Nah, kembali ke ayat ini, kata Quran, fa imma tasqafannahum fil harbi, jika engkau dapat menawan mereka, wahai Muhammad, siapapun yang menjadi lawan itu dalam perang nanti, fasyarrid bihim, maka cerai-beraikan kekuatan mereka. Hancurkan keseluruhan kekuatan mereka, termasuk man khalfahum, orang-orang yang menjadi pendukung yang di belakang lawan itu.
Apa gunanya tindakan ini dilakukan? La'allahum yadzakkarun, supaya ini menjadi peringatan bagi yang lain. Kalau melakukan pengkhianatan, melakukan perbuatan seperti itu, yang menjadi mendukung lawan-lawan orang Islam, ini akan mendapatkan sanksi berat juga. Jadi Quran memberikan peringatan supaya menjadi peringatan terhadap siapapun yang mendukung orang-orang musyrik, siapapun yang mendukung orang-orang munafik, itu akan mendapatkan resikonya. Jadi bahasa Qurannya la'allahum yadzakkarun, supaya mereka mendapatkan peringatan, diberi peringatan, supaya mereka sadar bahwa tindakan mereka adalah salah. Nah, ini ayat agak dalam bahasa usul fikih, ini ayat yang memang mengatur soal situasi perang dan damai. Mungkin kita membaca ayat ini ya paling kurang untuk pengetahuan, Tapi begitulah Quran mengatur dalam banyak aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam kasus perang dan damai. Lalu kemudian pertanyaan muncul, apakah kita boleh membatalkan perjanjian yang telah kita buat? Misalnya umat Islam sedang berperang dengan non-Muslim, lalu kemudian dalam pemikiran umat Islam sepertinya akan ada tanda-tanda pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim atas perjanjian yang kita buat. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita batalkan perjanjian itu? Nah, maka jawabannya ada di ayat 58 ini. Ini sekali lagi Al-Quran mengajari kita umat Islam bagaimana etikanya kalau sebuah perjanjian yang sudah dibuat, kalaupun harus dibatalkan, tapi dengan cara yang fair. Ayat 58. Wa imma tasafanna min qaumin khiyanatan. Dan apabila engkau mengkhawatirkan adanya satu pengkhianatan dari satu kaum, satu kelompok terhadap umat Islam. Nah, ini kata para ulama, apa ukurannya? Apa ukurannya orang-orang non-Muslim itu dikira-kira akan melakukan pengkhianatan? Ini maka umat Islam tetap bagaimanapun kalau sudah melakukan perjanjian tidak bisa aman begitu saja. Tetap harus ada perhatian terhadap isi perjanjian itu dan pengamatan terhadap orang-orang kafir itu. Kalau satu ketika mereka membatalkan secara sepihak, tapi kalau umat Islam kayaknya ada tanda-tanda bahwa mereka bakal melakukan gerakan pengkhianatan, ketahuan oleh umat Islam. Jadi kata Quran, fa imma tasafanna min qaumin khiyanatan. Maka jika engkau ya Muhammad dan umat Islam mengkhawatirkan, kuat rasanya petunjuk ini, kita ini akan dikhianati. Karena beberapa kasus mungkin sudah tanda-tandanya sudah nampak sangat jelas. Nah, apa perintah Quran? Walaupun kita sedang melakukan kesepakatan, fa'anbiz ilaihim ala sawa. Anbiz ilaihim ala sawa. Saya terjemahkan agak bebas. Kembalikan, batalkan perjanjian itu dengan cara sportif gitu. Anbiz ilaihim ala sawa. Kalau saya bahas bahasanya begini. Kata nabaza itu arti-artiannya kita melempar sesuatu. Misalnya ada benda yang tidak berharga, kita taruh aja, kita lempar aja, dan kita nggak noleh lagi. Itu namanya anbiz dalam bahasa. Nah, jadi kesepakatan itu kalau kita kira bakal nggak menguntungkan atau kira-kira kita akan dikhianati, kita tidak boleh langsung, umat Islam langsung menyerang. Langsung kita katakan kalian bakal mengkhianati kami, maka lalu kami serang kalian. Oh, tidak boleh. Menurut Quran tidak boleh. Batalkan perjanjian ini, balikkan perjanjian. Anbiz ilaihim, kembalikan perjanjian itu kepada mereka, orang-orang musyrik itu atau orang kafir itu. Ala sawa, ini secara fair. Jadi
Memang harus kita akui yang namanya perang itu siasat, Bapak Ibu. Perang itu taktik. Jadi kalau sudah dalam perang itu ya semua cara untuk mengalahkan lawan mungkin tidak lagi ada aturannya. Tapi ketika perang belum terjadi, umat Islam harus fair. Kalau kita terikat dengan perjanjian, kalau kira bakal nanti batalkan dulu perjanjiannya, sampaikan kepada pihak itu. Nih, kita batalkan secara setting. Kita batalkan perjanjian itu, baru semuanya kan artinya kalau terjadi perang kita fair. Nah, lagi-lagi ayat ini mengajarkan kepada kita, walaupun terhadap lawan sekalipun, kita tetap harus berlaku adil, tidak boleh melakukan pencurangan. Nah, sebegini Quran menuntut kita. Jadi perjanjian boleh dibatalkan, tapi batalkan secara fair. Sampaikan kepada pihak yang menjadi lawan kita membatalkan perjanjian ini. Lalu kemudian, kenapa jadi kita harus menyampaikan pembatalan itu secara terbuka? Innallaha la yuhibbul kha'inin. Karena Allah tidak suka pada orang-orang yang berkhianat, walaupun itu orang Islam. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat. Nah, jadi kita umat Islam itu dalam kondisi gawat perang sekalipun tetap etikanya diajarkan oleh Al-Quran. Gak bisa main babat begitu saja. Mentang-mentang dia kan beda keyakinan dengan kita, lalu seenak-enak kita tidak. Quran tetap memandu kita. Jadi membuat kita ini sebetulnya menjadi umat yang sangat terhormat. Dalam kondisi yang sangat gawat pun kita tetap harus mengikuti aturan dan ketetapan Allah. Nah, begini Quran memandu kita umat Islam ini. Batalkan perjanjian itu secara fair. Nah, baru kalau memang harus terjadi perang ya batal. Tapi ini sudah memang tidak ada lagi ikatan perjanjian. Tapi ketika masih terikat perjanjian, itu tidak boleh melakukan penyerahan. Dan itu dalam pandangan Al-Quran dianggap melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian, dan Allah tidak suka pada orang yang melakukan pengkhianatan. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan, bukankah orang-orang musyrik dalam perang Badar itu kan tidak semuanya mati, tidak semuanya tewas? Bukankah mereka itu pada dasarnya masih berpotensi menimbulkan ancaman terhadap orang Islam di kemudian hari? Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Jadi ini memang ayat cerita hari ini memang cerita soal perang itu. Apakah kita harus terus-terus mengejar mereka sampai ke Mekah? Kira-kira seperti itu. Maka kemudian Al-Quran menjawab, wala yahsabanna allazina kafaru sabab. Orang-orang kafir, orang-orang yang kemudian tidak tewas dalam perang Badar itu dulu, kata Quran, itu jangan dikira bahwa mereka tidak akan dapat hukuman. Janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka itu akan dapat lolos. Sababku ini arti harfiahnya kan mendahului, artinya tak terkejar. Makanya kalau bahasa Arab itu sabaqah, musabaqah itu kan saling mendahului. Jadi kalau kita hari ini kan misalnya lomba baca Quran, itu kan artinya saling mendahului siapa yang paling bagus. Itu musabaqah. Nah, dalam bahasa Quran dipakai la yahsabanna allazina kafaru sabaqu. Kata Quran, jangan dikira orang-orang musyrik Mekah yang tidak ketangkap dalam perang Badar itu akan bisa lolos begitu saja dari azab Allah. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa lolos, tidak akan bisa mendahului azab Allah. Kenapa? Innahum la yu'jizun. Karena mereka itu tidak akan bisa mengalahkan azab Allah. Jadi artinya mereka itu tinggal tunggu waktunya saja. Jadi ini sebetulnya ayat ini ancaman Quran kepada orang-orang musyrik Mekah. Bukankah setelah perang Badar itu mereka bilang begini, kami tidak terkalahkan, walaupun beberapa di antara kami ada yang tewas, tapi kami masih bisa selamat. Tapi kemudian turun ayat yang mengancam, nanti akan ada saatnya kalian itu akan ketangkap. Yang jelas tidaklah di dunia ini, di akhirat pasti.
Nah, tapi Al-Quran kemudian menunjukkan bahwa dalam perang-perang berikutnya itu tokoh-tokoh musyrik Mekah itu banyak yang dihabisi. Jadi apa yang dikatakan Quran, la yahsabanna alladziina kafaru sabaqu, janganlah orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik Mekah itu merasa bahwa mereka bisa lolos, dapat mendahului azab Allah. Innahum la yu'jizun, karena mereka sesungguhnya tidak bisa mengalahkan atau melewati azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal menunggu waktu. Nah, lalu kemudian Quran juga mengajarkan kepada kita umat Islam, dengan telah terjadinya beberapa kali peperangan, walaupun sempat umat Islam menang, apakah lalu kemudian kita harus berdiam diri? Maka insya Allah ayat yang akan datang itu akan bicara soal apa yang harus kita persiapkan. Karena setiap waktu umat Islam tetap berhadapan dengan orang-orang yang tidak nyaman dengan Islam. Akan ada sejatinya menurut tuntunan ayat ini, dalam kondisi apapun umat Islam tidak boleh lengah, harus tetap bersiap. Nah, apa persiapannya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.